Oke, sebelum saya mulai, ini tadi ada satu pertanyaan menarik dari Pak Budi ya. Jadi sebelum saya lupa, saya ingin share dulu tips ya sedikit buat teman-teman, terutama buat Pak Budi nih. Jadi kan tadi pertanyaannya gimana merangkum kan, materi itu dirangkum. Karena bentuknya online, yang biasanya materi itu diberikan secara offline itu bisa panjang durasinya. Terus sekarang kita mesti squeeze. Jadi online tadinya 6 jam, sekarang jadi hanya 2 jam. Nah itu apakah sudah tepat? Tepat Pak, betul gitu ya. Jadi kalau untuk online memang kita biasanya belajar itu nggak bisa lama-lama karena berinteraksi dengan alat itu jauh lebih membosankan daripada berinteraksi dengan manusia. Ya, itu juga bisa menurunkan motivasi belajar. Makanya kalau di dalam prinsip e-learning itu ada yang namanya micro learning, ya, pembelajaran sedikit-sedikit. Nah itu yang dirangkum-rangkum itu Bapak sebenarnya sudah mulai menerapkan micro learning gitu, ya. Jadi pembelajaran yang gede itu dipecah-pecah jadi kecil-kecil atau di squeeze gitu, jadi diambil intisarinya aja. Nah supaya nggak salah dalam mengambil intisari pembelajaran atau merangkumkan materi itu, saya beri rumus ya, rumus simpel aja ini sih, rumus ala-ala saya begitu ya, untuk membantu materinya supaya tetap sesuai track gitu, walaupun di squeeze atau dirangkum. Jadi yang pertama, kita identifikasi dulu atau tentukan dulu indikator keberhasilan belajar. Nah, indikator keberhasilan belajar atau indikator pembelajaran. Contoh indikator pembelajaran itu apa? Misalnya menjelaskan asuransi. Ya, jadi kalau peserta bisa menjelaskan asuransi, dia berhasil belajar. Lalu misalkan menjelaskan jenis-jenis customer, misalnya begitu. Ya, jadi kalau misalnya si indikatornya ini tercapai, berarti dia sudah belajar. Jadi kita tentukan indikator keberhasilan belajarnya dulu. Bisa dipahami ya? Bikin aja, misalkan training product knowledge, oke, indikator dia berhasil belajar product knowledge itu apa? Bisa menjelaskan produk, bisa menjelaskan keunggulan produk, bisa apalagi presentasi misalnya, bisa mempresentasikan produk tersebut. Udah 3 poin itu. Nah, bisa ditangkap ya Pak Budi dan Mas Ari? Siap. Jadi tentukan dulu indikator keberhasilan belajarnya. Yang kedua, Pak Budi dan teman-teman bikin soal. Nah, wah kok bikin soal? Nah, ini test based learning namanya ya. Jadi pembelajaran berbasis tes ya. Apa yang kan prinsipnya gini, apa yang diujikan, apa yang dievaluasi, itulah yang nantinya yang akan dipelajari. Ya kan? Rumus evaluasi kan begitu. Kita tidak boleh mengevaluasi hal yang tidak diajarkan, ya kan? Maka oleh karena itu kita juga bisa berangkat merancang materi itu dari soal-soal yang akan kita tanyakan. Nah, kalau sekarang bikin soal untuk post test gitu. Jadi bukan bikin materi atau slide-nya dulu, tapi Bapak bikin post test-nya dulu. Ya. Nah, post test merhatiin apa? Post test merhatiin indikator tadi. Di sini indikatornya menjelaskan asuransi. Bunyi soalnya apa? Ayo. Peserta mampu menjelaskan asuransi. Maka bunyi soalnya? Definisi. Jelaskan apa yang dimaksud asuransi. Betul ya? Asuransi. Oke. Asuransi. Lalu ada indikator kedua, menjelaskan jenis-jenis customer. Maka bunyi soalnya? Sebutkan dan jelaskan. Sebutkan dan jelaskan Customer. jenis-jenis customer. Sip. Oke? Customer. Di ujung, di post test, ini kan yang akan ditanyakan. Dan kalau pertanyaan ini berhasil dijawab dengan baik,
itu artinya indikator pembelajaran tercapai, benar nggak? Ya, Jadi betul. squeeze dulu ke yang intinya. Jadi ini intinya apa sih? Harus paham apa gitu, harus tujuannya itu harus bisa jelasin apa gitu. Nah, yang game-game kayak gitunya nanti dulu di kesampingkan dulu, ya. Oke, kalau udah bikin soal, Pak Budi dan Mas Ari dan teman-teman bikin materi. Materinya apa supaya peserta bisa menjelaskan atau bisa menjawab soal. Materinya apa? Supaya peserta bisa jawab soal itu. Materi tentang pengertian asuransi, Pengertian asuransi, materi tentang jenis-jenis customer, pengertian Sejarah, asuransi, asuransi. sejarah, jenis customer. Ya. Kalau sudah dibuat materinya, tentukan aktivitas belajarnya. Pengertian asuransi disampaikan atau diberikan dengan cara apa? Materi itu. Pertama Online, mungkin bisa dengan menggali dulu ya pengetahuan peserta. Menggali. Ya, dengan menanyakan ya, bertanya ya, menggali dengan bertanya. Kita pengen tes dulu pengetahuan peserta tentang asuransi siapa sih gitu ya. Berdiskusi Nah, aja baru dah mungkin ya. nanti dijelaskan dengan Oke. menjelaskan lewat slide ya. Ya, berdiskusi Oke. betul. Kemudian presentasi. Lalu Berpresentasi. udah. Cukup ya, karena cuma pemahaman ya, menjelaskan saja. Betul. Pak, mau tanya sebentar, Pak. Itu Ya. yang tadi soal kita buat itu nanti benar-benar soal yang dikasihkan ke peserta ya, Pak ya? Begitu ya? Oh, gitu. Ya, kurang lebih. Tapi nanti kalau pas, nah ini bagian terakhir nih, Pak. Jadi intinya soal itu yang dua tadi itu intinya. Tapi nanti pada saat di akhir soal itu tentu bisa dikembangkan. Oke. Ya, cuma jangan keluar dari intinya. Ya kan? Kayak misalkan apa yang dimaksud dengan asuransi, itu kan bisa dikembangkan lagi. Sejarah asuransi, kemudian jenis-jenis produk asuransi apa saja gitu kan, bisa ya, bisa dikembangkan lagi. Nah, yang terakhir di sini penilaian. Ini yang tadi Bapak maksud dengan membuat soal yang lebih ini. Jadi orang ini harus dinilai apakah ya dites gitu ya. Tes apakah indikator tercapai. Ya, atau pesertanya paham. Jadi habis materi diberikan dengan aktivitas presentasi, diskusi dan sebagainya, diakhiri dengan tes. Supaya apa ada tes? Supaya kita bisa mengetahui peserta ini paham atau enggak gitu. Dengan metode online ini kan ada kendala-kendalanya tuh gitu. Ya, kalau peserta paham ya, walaupun wifi-nya turun naik sinyalnya ya no problem. Tapi kan peserta bisa tetap menjawab soal dengan baik. Ya, menjawab soal-soal yang diberikan. Jadi di tahap pemberian nilai, penilaian itu kita harus memberikan tes. Ya, jadi ini rumusannya. 1, indikator keberhasilannya ditentukan. 2, Bapak Ibu bikin soal dulu, ya, bikin soal dulu. Supaya nanti kenapa bikin soal? Supaya nanti materi itu nggak kemana-mana, gitu. Kan kita mau nge-squeeze tuh. Jadi materinya nggak kemana-mana, soal aja ditentukan, ya. Kan intinya ujung-ujungnya peserta harus bisa menjawab soal ini atau harus bisa mengerjakan praktek ini gitu. Ya. Yang ketiga, baru susun materi supaya peserta bisa ngejawab soal. Tentukan aktivitas bagaimana materi itu diberikan, lalu di akhir pelatihan kita tes peserta, diberikan nilai. Ya. Bisa dipahami teman-teman ya? Ini rumus nge-squeeze materi yang gede jadi kecil, jadi apa? Mikro gitu. Supaya lebih mudah di deliver, lebih mudah dipahami, didapat inti-intinya saja, ya. Sehingga dalam pembelajaran online itu tidak terlalu boring pesertanya. Oke ya. Itu banyak yang sudah menerapkan model yang rumus ini gitu. Itu ternyata materi 2 hari, 3 hari ternyata bisa dibikin jadi 1 hari aja. Karena sebenarnya aktivitas lainnya itu banyak aktivitas pengayaan knowledge saja. Ya, inti kemampuannya tuh nggak seluas itu. Gitu. Jadi ternyata banyak materi-materi yang nice to know.
bukan must know gitu. Kan ada yang nice to know, ada yang must know. Must know itu harus gitu, harus dikuasai materi itu. Kalau yang nice to know ya kamu mengetahui bagus, enggak juga nggak apa-apa. Sunat gitu ya. Materi sunat. Gitu ya teman-teman sekalian. Ini kalau misalkan nggak sempat dicatat nanti kan ada recordingnya, Anda bisa pelajari lagi. Biar gampang sih Anda ingat aja huruf-huruf depannya ya. Ini indikator itu I, soal itu S, materi itu M, aktivitas itu A, dan nilai itu N. Disatuin jadi Usman. ya begitulah. Itu. Tapi ini jangan coba-coba Anda meniru cara ini. Ini dilakukan oleh orang yang berpengalaman puluhan tahun. Ya, ini namanya, ini boleh Bapak Ibu googling ya, namanya sebenarnya ini rumus saya aja sih kalau. Tapi banyak klien saya yang pakai juga gitu. Nah, ini test based learning. Jadi belajar untuk mengerjakan ujian, belajar dalam rangka mengerjakan tes. Misalkan apa test based learning itu? Orang belajar untuk mengikuti tes TOEFL, orang belajar untuk mengikuti tes apalagi matematika misalnya, orang belajar untuk mengikuti tes CPNS. Nah itu test based learning. Jadi belajarnya sesuai dengan soal yang nanti akan diujikan saja, gitu. Ya dibatasi begitu. Nah kalau untuk kondisi pandemi sekarang online learning kita harus nge-squeeze materi, ya kita coba uji pakai model ini TBL, ya. Banyak kok model-model pembelajaran banyak yang berkembang.